Lu ngerasa harus buru-buru investasi biar lu bisa cepat kaya, tapi penghasilan aja lu belum ada. Oke bro, tahan dulu. Kita bahas di sini bareng-bareng biar langkah lu nggak salah arah. Belakangan ini banyak orang-orang yang nanya sama gue, bahkan mereka yang belum ada pekerjaan, mereka langsung nanya, gue harus investasi apa? Padahal yang perlu lu ketahui adalah lu harus kerja dulu baru investasi. Kenapa begitu? Investasi itu ibaratkan lu lagi nanam sebuah pohon, tapi gimana lu mau nanam pohon kalau benihnya aja lu nggak ada? Jadi untuk langkah paling realistis dan sehat adalah lu harus fokus untuk cari penghasilan tetap. Itu nggak harus gede, yang penting ada cash flow yang masuk. Dari situ lu baru bisa atur berapa yang bisa disimpan, berapa buat kebutuhan, dan berapa yang bisa lu tanam untuk lu investasikan. Video ini adalah untuk lu yang masih pemula dan ngebet banget untuk investasi. Tonton video ini sampai habis. 5 menit saja lu skip video ini, berarti lu belum siap untuk investasi dan belajar lebih banyak. Yang kedua, lu jangan investasi dari uang harapan. Uang harapan itu kayak gini guys, banyak orang nih yang salah kaprah nyoba investasi padahal uang makannya saja itu masih gali lubang tutup lubang. Dan lu jangan jadi seperti itu. Investasi itu harus pakai uang dingin, bukan uang panas, apalagi uang dari hasil lu ngutang ke orang lain. Bro, ingat, kalau lu coba untuk ngutang ke orang lain, gue jamin investasi lu nggak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena lu sedang mempertaruhkan uang yang bukan milik lu sendiri. Dan kalau itu gagal dan loss, ya lu akan banyak pikiran. Lu harus ganti uang orang ini. Kalau lu investasi dari uang yang lu nggak siap kehilangan, lu jatuhnya akan stres sendiri. Lihat grafik yang lagi turun. Dan mungkin kalau lu udah punya penghasilan tetap, gue ambil lebih sedikit ya, itu 1 juta deh. Nah, kalau lu punya penghasilan setiap bulan itu 1 juta, gue bantu lu untuk breakdown biar lu bisa investasi, tapi ya sedikit pastinya. Oke, gue bagi ini 5 bagian dan pastikan lu simak dengan baik-baik. Yang pertama, kebutuhan pokok. Itu gue berikan 60%. Artinya dari 1 juta ada 600.000 untuk kebutuhan pokok lu. Ini bisa buat lu makan, transport, uang pulsa, ataupun uang listrik. Pokoknya semua kebutuhan hidup dasar. Dan jangan sampai lebih dari 60%. Karena kalau lebih, lu nggak akan punya uang buat tumbuh secara finansial. Ya, tipsnya kalau biar lu bisa hemat, pastinya kalau lu kerja, lu bawa bekal. Atau lu kalau kuliah, lu bisa bawa bekal juga. Dan strategi yang bisa lu lakukan adalah lu cari diskon atau promo. Gaya hidup lu jangan sampai ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Lu bisa sesuaikan sama kondisi lu saat ini. Kalau gaji lu lagi pas-pasan, ingat, jangan ikut gaya orang lain. Oke? Yang kedua, gue bagi, yaitu dana darurat. Dana darurat gue kasih 10%. Dari 1 juta, artinya 10% itu 100.000. Dana darurat itu buat lu jaga-jaga kalau HP lu rusak, atau lu lagi sakit, atau lu kehilangan penghasilan. Pokoknya dana darurat ini nggak boleh lu sentuh sampai lu benar-benar mengalami momen yang darurat. Nah, untuk simpannya itu di mana? Yang pertama, lu bisa simpan di rekening bank terpisah yang nggak ada kartu ATM-nya. Kenapa nggak ada kartu ATM-nya? Jadi lu hanya punya buku tabungan. Kalau lu misalnya ada kartunya, lu cetak kartunya, itu biaya kartu, biaya layanan setiap bulan itu selalu diambil guys, selalu berkurang. Yang kedua, lu juga bisa pakai e-wallet yang nggak lu pakai untuk lu jajan. Misalnya lu pakai Dana, nah lu bisa simpan di Dana. Ini lu harus bikin kantong khususnya guys. Lu jangan sampai taruh dana darurat ini di investasi yang fluktuatif. Dana darurat itu harus liquid dan stabil. Jangan sampai ada berkurang sedikit pun guys. Nah, untuk langkah awal ini, lu bisa coba setiap bulan selalu sisihkan 10% untuk dana darurat. Ini wajib banget. Nah, yang ketiga itu tabungan. Tabungan lu bisa ambil 10% dari 1 juta, yaitu 100.000 juga. Bedanya apa?
apa? Sama dana darurat. Oke, tabungan itu buat rencana lu jangka pendek. Misalnya lu mau beli HP, lu mau bayar kursus, atau lu nabung buat liburan-liburan yang kecil. Oke, simpannya di mana? Nah, lu masih bisa untuk simpan di bank, tapi lu bisa usahakan rekening itu beda dari gaji dan rekening dana darurat. Dan uang tabungan itu bisa lu simpan di celengan atau di dompet lu sendiri. Kalau lu simpan di tempat instrumen investasi, itu resikonya masih agak cukup besar guys. Apalagi kalau misalkan lu benar-benar butuh banget uang ini sekarang gitu ya, untuk lu beli sesuatu. Dan perlu lu ingat, tabungan itu tetap rentan sama inflasi. Maka usahakan kalau lu punya tabungan, jangan lu tumpuk sampai lama-lama. Kalau udah banyak dan lu nggak mau pakai dalam waktu dekat, atau mungkin memang target lu itu masih belum ingin dicapai, nah lu bisa pindahkan uang lu itu ke instrumen investasi. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu investasi. Di sini, lu bisa investasi dengan 10%, yaitu 100.000 juga. Ini baru lu bisa masukin ke aset yang bisa bertumbuh. Tapi perlu lu ingat bahwa uang yang diinvestasikan itu harus uang yang dingin, bukan buat kebutuhan bulanan ataupun uang darurat lu. Nah, terus gimana cara investasikannya? Nah, teman-teman, kalau misalnya lu investasi di Bitcoin, lu bisa pakai aplikasi-aplikasi yang mungkin gue saranin ke lu. Yang pertama, lu bisa pakai Pintu ataupun Indodax ataupun Peluang, toko kripto. Nah, itu adalah exchange yang udah lama, dan lu bisa nyicil setiap minggu di salah satu aplikasi tersebut. Kalau gue pribadi, gue pakainya itu Indodax guys, karena Indodax itu adalah exchange yang terlama dan mungkin adalah exchange pelopor di Indonesia. Jadi gue lebih milih pakai Indodax aja. Nah, untuk lu investasi, lu harus punya tujuan investasi. Tujuan investasi lu itu apa? Apakah untuk masa depan atau cuma untuk lu uji-uji coba saja? Lu harus punya tujuan terlebih dahulu. Dan lu nggak perlu panik kalau grafik pada saat harga Bitcoin itu lagi turun, karena lu punya target jangka panjangnya. Kalau dia turun, ya udah lu beli lagi Bitcoinnya gitu kan. Lu beli lagi di bulan depan. Dan ingat, kalau lu investasi, lu udah beli Bitcoin saat ini dan tiba-tiba besok dia turun lagi harganya, ingat, lu jangan sampai menyesali hal yang udah lu pilih saat ini. Karena kalau lu menyesali, lu akan cut loss di situ. Cut loss, lu rugi. Misalnya lu rugi sampai 80.000, lu beli lagi Bitcoin, itu beda guys. Beda jumlah Bitcoin yang lu dapatin. Nah, yang kelima, lu bisa manfaatin dari hasil gaji bulanan lu atau uang jajan kuliah lu itu untuk self improvement. Lu pakai 10%, yaitu 100.000. Nah, di sini uang 1 juta lu benar-benar sudah terpakai semuanya. Kalau lu mau gaji lu naik, kalau lu mau bisnis atau penghasilan lu bertumbuh, satu-satunya cara adalah upgrade skill yang ada di dalam diri lu. 10% ini, 100.000 ini untuk lu upgrade skill. Dan lu harus manfaatkan. Lu bisa untuk investasi di leher ke atas, lu beli buku, lu beli e-course, ya, untuk lu bisa belajar biar ilmu lu itu semakin bertambah, semakin yakin, ada tujuannya, ada arahnya. Lu harus belajar hal baru yang bisa nambah penghasilan lu. Ini adalah investasi yang paling aman dan paling cepat, yaitu investasi ke diri lu sendiri. Jadi lu jangan nunggu gaji lu gede buat lu bisa ngatur keuangan dengan spesifik. Lu cuma butuh strategi yang jelas, maka seberapapun uang lu bisa atur dengan baik. Dan lu jangan salah, orang yang kelola gaji 1 juta itu adalah calon orang kaya yang beneran ngerti sama uang. Dan lu nggak perlu nunggu harus jadi kaya baru bisa investasi. Tapi lu juga nggak boleh coba-coba untuk investasi kalau lu belum siap secara mental dan finansial. Tapi kalau lu masih nekat mau coba investasi, gue saranin lu pakai sistem DCA. Nah, sistem DCA untuk lebih lanjutnya, lu bisa pelajari melalui e-course yang ada di deskripsi. Lu bisa manfaatin uang dari investasi lu, itu kan 100.000, daripada lu beli 100.000 setiap bulannya, itu kan sekali beli ya Bitcoin, dan lu coba deh pecah jadi 20.000 setiap minggunya. Nah, nanti lu akan dapat Bitcoin itu lebih banyak guys, dari setiap minggunya pada saat lu beli di harga Bitcoin lagi murah-murahnya atau lagi ngalami penurunan di minggu itu. Nggak masalah kalau lu investasi dari 10.000 sampai 20.000 aja per minggunya. Yang penting lu tetap konsisten dan lu akan ngerasakan manfaatnya nanti. Kerja itu sama dengan mesin uang. Investasi itu tukang cetak
uang. Jadi kerja itu penting guys untuk ngebangun mesin uang lu sendiri. Tapi mesin uang lu baru berguna itu kalau lu kasih bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Investasi. Baru mesin uang lu itu bisa bekerja dengan baik. Jadi dua-duanya itu harus jalan bareng. Yang pertama kerja dan investasi. Lu bisa jalanin dua-duanya dengan pelan-pelan dan pasti. Lu cuma butuh kesadaran, penghasilan yang cukup, dan tentunya niat yang konsisten. Kalau sampai detik ini lu masih bingung mau mulainya dari mana? Guys, gue udah siapin e-course nyicil Bitcoin buat lu dari gaji bulanan yang lu peroleh. Ini bukan buat lu jadi cepat kaya, tapi ini bisa bantu untuk lu nabung buat masa depan secara cerdas dan aman. Lu bisa mulai dari kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari apa yang lu punya.